Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslimun. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa di kajian Riyadhus Shalihin ya. Tadinya kan kalau daya perubahan banyak kamari parasit akidah, tapi ternyata parasit akidah lebih dulu tayang di Al Ihsan. Piraku 2 kali jamaah ya keneh. Iya. Nah sekarang kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Itu saya nggak sempat meringkas, tapi mending nyobaan kieu we cobaan. Arah bebarengan gitu, kayak ringkasnya sorangan. Kita baca bareng-bareng lah. Ini kitab sarah dari Sarah Al-Utsaimin ya, Ibnu Shalih. Syekh Al-Utsaimin. Ini hadis yang ke-7 ya. Matak judul lagi sakeuna we gitu ya. Bingung karena mendadak apa judulnya yang pas. Ini kita lihat dari hadisnya ya. Kita ambil judul Allah tidak memandang jasad atau tubuh dan rupa seseorang. Nah, seringkali mungkin kita melihat dohir gitu ya. Padahal yang dilihat oleh Allah itu bukan dohir. Dan kadang-kadang kita seakan-akan punya hak untuk memberikan label pada orang berdasarkan dohir itu. Padahal apa yang menurut kita nilai berdasarkan dohir itu belum tentu benar. Jadi penilaian manusia itu pasti berdasarkan dohirnya, dan itu memang sesuatu yang dianggap benar gitu. Tetapi nanti pada hari kiamat yang akan ditampakkan itu adalah sesuatu yang tersembunyi atau yang dirahasiakan. Oleh karena itu nantinya berdasarkan kajian ini kita tidak bisa menilai pekerjaan hati seseorang sebetulnya mah, kecuali apa yang tampak dari perbuatan-perbuatannya. Katingalina mah nya soleh gitu kan, berdasarkan perbuatannya. Tetapi kita belum tentu gitu kan. Tidak bisa kita nilai bahwa si A itu ikhlas, si A itu misalkan tidak ikhlas, tidak bisa sebetulnya. Karena perkara menilai dan memberikan label ikhlas tidak ikhlas itu nyongke sebenarnya mah lebih sayuna gitu. Hanya mungkin secara dohir berdasarkan perbuatan sering kali nampak ketidakikhlasan itu. Tapi dari yang dohir, dari bentuk perbuatan. Lebih-lebih kalau hanya sekedar omongan. Anu nyebutkeun misalkan abdi mah da ikhlas, dengan perkataan itu belum tentu gitu. Justru dengan mengatakan bahwa abdi ikhlas itu adalah tidak ikhlas gitu. Karena ingin disebut ikhlas gitu.
ingin disebut ikhlas, maka saya mengatakan saya pada ikhlas. Gitu. Nah ini nanti kita akan bahas lebih jauh, lebih dalam tentang kajian ini. Kita baca saja langsung hadis nomor 7 ya. Teu gundul-gundul teuing da aya sakalan sawareh gitu ya. Ada sakalan sawareh. Kita baca hadisnya nomor 7, wa an Abi Hurairah, diterima dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin. Nama aslinya ini sebetulnya Abdurrahman bin Sakhar. Asal namanya itu bukan Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya itu Abdus Syams. Abdus Syams. Abdus Syams itu artinya hamba matahari gitu. Maka kata Rasulullah ganti, itu tidak pantas seorang muslim punya nama Abdus Syams. Maka beliau diganti namanya menjadi Abdurrahman bin Sakhar gitu. Jadi Abdurrahman radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanduru, tidak melihat. Dalam bahasa Arab itu kalau mengartikan kata melihat itu ada dua. Ada kata nadoro, ada kata ro'a. Ya, ada kata ro'a. Pernah dalam Al-Quran itu ada larangan, gitu kan? Jangan mengatakan ro'ina, gitu kan? La taqulu ro'ina wa qul undurna, gitu kan? Jangan mengatakan kata ro'ina, tapi katakanlah undurna, gitu. Sebab itu digeheugeuykeun, gitu ya, oleh orang-orang kafir, gitu ya. Jadi dipelesetkeun, ro'ina jadi reina, gitu. Jadi artinya itu justru itu ya, bodoh, gitu. Nah, maka Rasulullah atau Allah ya, dalam hal ini Allah menyuruh kepada sahabat memanggil, kalau meminta untuk memperhatikan itu dikata undurna. Nanti akan kita lihat apa dibalik makna kata yandur ini, gitu ya. Kita artikan sementara melihat saja ya, memperhatikan, memandang. Jadi Allah itu tidak melihat, gitu, ila ajsamikum, kepada tubuh-tubuh kalian, jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum, dan tidak juga melihat kepada rupa, suara itu bentuk rupa, ganteng, gelis, gitu kan, jelek, ya tidak melihat ke situ. Walakin, tapi ia yanduru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada qulubikum, hati-hati kalian. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Di bawah ada tulisan akhrajahu Muslim. Itu ada footnote-nya di catatan kakinya di bawah. Jadi kalau mau melihat hadis ini bisa kita temukan dalam kitab Imam Muslim ya, dalam bab fil birri wasillah. Fil birri wasillah. Hadisnya atau mungkin halamannya itu di halaman 33. Nah, kita lihat syarahnya, penjelasannya ya, tentang hadis nomor 7 ini. Karena masih ada kaitan dengan hati ya. Babu uhdur niyah gitu ya. Bab menghadirkan hati dalam setiap perkataan dan perbuatan gitu ya. Nah, ini syarahnya kita lihat. Wa qauluhu, dan perkataannya, katanya itu di sini kembali kepada siapa? Kepada sabda Nabi, ya, dan perkataan Nabi, maksudnya yang ada di dalam hadis di atas.
Walakin yanduru ila qulubikum, yaitu kata atau kalimat, dan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Gitu. Allah itu memandang hati-hati kalian, bukan melihat jasad, bukan melihat rupa. Allah itu melihat hati-hati kalian. Wa fil lafdin, dan pada lapad yang lain, maksudnya ada lapad yang lain yang sedikit berbeda dengan ada tambahan qulubikum wa a'malikum, gitu. Jadi tidak hanya melihat hati saja, tapi juga pekerjaannya, gitu. Nah ini penting nanti ya, ini penting. Tambahan ini penting nantinya. Membantah orang yang berpikiran bahwa nu penting mah hatena. Kan ieu hadisnya gitu. Sebab Allah itu hanya melihat hati-hati kalian. Tapi di sini ada tambahan qulubikum wa a'malikum. Hati-hati kalian dan amal-amal kalian, perbuatan-perbuatan kalian. Maksudnya tidak mungkin gitu hanya ada di hati tanpa ada bukti perbuatannya. Mata kieu ya. Ketika kita memahami tentang iman itu apa? Iman itu kan tasdikun bil qalbi. Nomor hiji mah kan hati. Membenarkan dengan hati. Yang kedua, wa iqrarun bil lisani. Mengikrarkan dengan lisan. Cukup teu nepi ka dinya wungkul? Henteu. Kudu aya buktina nu di jero hate jeung anu diucapkeun, yaitu wa amalu bil arkan. Dibuktikan dengan amal-amal perbuatan seluruh anggota badan, gitu. Kare kata disebut iman, gitu. Nah ini dua hal yang penting. Ketika baru sampai berkata saya beriman, belum tentu diterima imannya itu kalau tidak berwujud amal-amal, gitu. Jadi amal-amal ini penting. Makanya di sini ada tambahan qulubikum wa amalikum, gitu. Hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Adalah hadis ini yadullu ala yudallu alaihi qaulillahi ta'ala. Hadis ini menunjukkan ya, atas apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi hadis di atas ini menunjukkan atas apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran terkait bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia ya, dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan syu'uban. Syu'uban apa? Berbangsa-bangsa ya. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Li ta'arafu, yang tujuannya agar saling mengenal, saling ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah ini yang digarisbawahi. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Kan itu ya. Nah, ini poinnya di sini. Bahwa Allah itu memandang hati dan amal perbuatan seseorang, bukan memandang jasadnya, bukan memandang tubuhnya dan rupanya. Kemuliaan seseorang, kemuliaan manusia itu tidak dipandang dari jasad,
dari tubuh gitu. Warna kulit, tinggi besar, kecil, bukan, tapi dari hati dan perbuatannya. Fallahu la yanzuru ilal ibad. Ini keterangannya di bawah. Waalaikumsalam. Maka Allah, ya Allah Subhanahu wa taala itu singkatan. Maka Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ilal ibadi, tidak melihat kepada hamba-hamba, ila ajsamihim, kepada tubuh mereka, kepada jasad-jasad mereka. Hal hiya kabiratun, apakah dia itu besar, au shaghirah, atau kecil. Jadi tidak dilihat besar kecilnya. Au sahihatun, au sakimah, atau dia itu sehat atau cacat, sakit. Tidak dilihat. Allah itu tidak melihat jasadnya. Tidak melihat besar, kecil, tinggi, pendek, sakit, cacat gitunya, atau sehat. Tidak melihat itu. Mata anu ngarasa awakna hade gitunya, atletis, teu kudu bangga gitu. Orang yang cacat, misalkan tangannya tidak berfungsi satu, atau matanya tidak bisa melihat, kakinya misalkan tidak bisa berjalan secara normal misalkan, tidak perlu kecil hati, sebab Allah tidak melihat itu. Wala yanzuru ila suwari, dan Allah juga tidak melihat kepada suwar. Suwar itu adalah rupa. Tidak melihat rupa. Ya, kasep geulis pada relatif. Jelek mah mutlak. Aduh kabina-bina. Ya, memang relatif gitu ya. Relatif. Tampan, cantik itu relatif gitu. Dan tidak perlu menjadi kebanggaan karena Allah tidak melihat itu. Ya, Allah itu tidak melihat. Ayeuna dibangga-bangga da angger kemah geus jadi aki-aki ini mah pareot kabeh oge. Gitu ya. Hal hiya jamilah au damimah. Apakah dia itu jamilah, cantik, au damimah, atau tidak cantik gitu ya. Rek halus rupa, rek goreng rupa, tidak masalah gitu. Bukan itu yang menjadi prioritas Allah. Allah itu tidak melihat rupa seseorang, tidak melihat kecantikannya ataupun kejelekannya. Aduh, orang mah gelis pasti itu kan. Tidak, Allah tidak berlaku di situ mah. Malaikat ge moal hayangeun. Tidak akan kabita. Yang jelek pun tidak perlu berkecil hati. Lu penting ibadah gitu. Gitu kan. Matak dulu kan ada ya kisah sahabat yang meskipun wajahnya memang tidak rupawan gitu ya. Tapi waduh, dikatakan bahwa para bidadari sudah menunggu di surga gitu kan. Ditikahkeun jeung gelis-gelisna ge rada tapi rek nolak teu kuasa gitu ya, ada ku Rasulullah dilamarna. Ya, tapi karena izin Allah dia bahkan sebelum malam pertama gitu, ikut jihad syahid. Dikatakan bahwa para bidadari sudah menunggu di surga. Luar biasa. Bukan jaminan wajah tidak rupawan itu gitu. Nah itu ya. Nah, di sini kullu hada laisa bi syai'in indallah gitu. Semuanya ini maksudnya keindahan bentuk tubuh gitu ya. Wajah tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah. Laisa bi syai'in indallah. Tidak berlaku, tidak berharga.
Adapun kalau kita diberi rupa yang bagus gitu ya, tubuh yang sehat, eta mah karunia Allah sebetulnya, anugerah dari Allah. Tapi itu tidak berlaku bagi Allah kalau ketampanan yang diberikan, kecantikan yang diberikan, kesehatan yang diberikan, kegagahan yang diberikan itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak disyukuri gitu. Wa kadzalika la yanzuru ilal ansab. Demikian juga Allah tidak memandang kepada nasab. Maksudnya kepada keturunan. Allah tidak memandang keturunan. Keturunan saha, darah biru, darah merah, darah hijau, darah kuning, darah pink. Tidak memandang itu. Darah muda. Hal hiya rafi'ah au dani'ah. Apakah nasabnya itu berasal dari strata sosial yang tinggi gitu ya? Hal hiya rafi'ah, tinggi, atau strata sosialnya rendah. Rek dari tidak peduli ya gitu ya. Tidak Allah tidak melihat apakah dia berasal dari nasab ningrat atau dari rakyat jelata. Dari ningrat atau dari orang yang melarat gitu. Tidak berlaku. Wala yanzuru ilal amwal, dan juga Allah tidak melihat kepada harta. Wala yanzuru ila syai'in min hada abadan. Dan Allah tidak akan memandang sama sekali dalam hal ini selamanya. Jadi dalam urusan-urusan duniawi, baik itu fisik, keturunan, kekayaan, semuanya tidak menjadi prioritas, bukan hal yang menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Laisa bainallahi wa baina khalqihi silatun illa bittaqwa. Tidak ada di antara Allah dan di antara makhluknya silatun, penghubung. Maksudnya tidak ada penghubung gitu ya, antara Allah dan makhluknya itu illa bittaqwa, kecuali takwa. Jadi anu bakal nyambungkeun urang jeung Allah teh katakwaan. Bukan yang tadi, bukan urusan-urusan dunia, bukan kekayaan, bukan nasab, bukan fisik, tapi ketakwaan. Ini sesuai dengan firman Allah yang tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Faman kana lillahi atqa kana minallahi aqrab. Barang siapa atau siapapun yang kepada Allah yang paling takwa gitu ya. Barang siapa yang keadaannya kepada Allah ia paling takwa, kana minallahi aqrab, maka dialah yang paling dekat dengan Allah. Wa kana indallahi aqrab, dan tentu dia memiliki kedudukan yang paling mulia di hadapan Allah. Jadi yang paling takwa ya eta anu paling dekat ke Allah gitu. Dan dia yang mendapatkan kedudukan mulia, terhormat. Idzan, karena itu kalau demikian gitu ya. La tabkharu bimalika, la tabkharu bimalika wala bijamalika wala bibadanika wala biauladika wala bikusurika wala bisayaratika wala bisyai'in min hadzal dunya abadan. Nah, kalau begitu gitu ya, tidak pantas ya, la tabkhur itu tidak pantas bagi seseorang membangga-banggakan gitu. Tidak pantas bagi kita membangga-banggakan bimalika, harta kamu gitu.
wala bi jamalika, rupa bagus kamu gitu ya. Kebagusan kamu, kegantenganmu. Wala bi badanika, kegagahan tubuhmu. Wala bi auladika, anak-anakmu. Budak abdi mah nu hiji di ITB, nu hiji di UGM, nu hiji di UI. Tapi dagang bubur. Eta tah abdi teh nya. Nya. Tapi dagang es. Wala bi kusurika, dan juga kemegahan rumah gitu ya, bangunan gedong, boga gedong sigrong. Wala bisayarotika, tidak juga membanggakan dengan ya mobil-mobil, kendaraan-kendaraan mewah gitu ya. Wala bisyai'in min hadzal dunya abadan, dan lain sebagainya dari urusan-urusan dunia. Tidak pantas gitulah ya. Sebab semuanya itu tidak berlaku, tidak berguna di hadapan Allah. Innama idza waffaqaka Allahu littaqwa fa hadza min fadlillahi 'alaika fahmadallahu 'alaihi. Dan ketahuilah innama, hanya saja, idza waffaqakallahu, jika engkau memperoleh taufik dari Allah gitu ya, littaqwa, Allah memberikan ketakwaan gitu ya, fahadza min fadlillahi 'alaika, ini merupakan satu karunia dari Allah, anugerah dari Allah buat kamu gitu. Wahmadallahu alaihi, dan dia terpuji di hadapan Allah, terpuji di hadapan Allah. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah taufik gitu ya, sehingga kita lebih cenderung untuk takut kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, menjalankan syariat-syariat Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah satu karunia yang sangat luar biasa. Dan itulah yang akan menempatkan seseorang menjadi terpuji di hadapan Allah. Wa'lam annal a'mala binniyat. Ya, ini kembali. Maka gitu ya. Kembali lagi, ketahuilah bahwasanya setiap amal-amal itu, bahwa amal-amal itu adalah tergantung niatnya. Jadi balik lagi ke niat gitu ya. Wal qulubu hiya allati 'alaihal badan. Dan hati-hati itu merupakan tempat porosnya dari amal-amal tersebut. Jadi anu ngaranna pagawean-pagawean hate gitu kan? Pagawean-pagawean hate teh sumberna dinu hate gitu. Tentang niat, takwa, ikhlas, eta teh pagawean hate. Da teu bisa dipeunteun sebenarnya ku manusia. Cete niatna teh lempeng atau bengkok, teu bisa dipeunteun langsung, kajaba katingali dina pagaweanana gitu kan. Nu mata anu kudu diprioritaskeun ku urang naon? Lain meunteun batur, tapi nah gitu menerkeun nu aya dina jero hate urang. Kudu batur mah eta mah ku Allah. Ki aya hisabanana. Makanya nanti di bawah di sini di bawah ada tulisan lain di dia nya. Oh nya aya tuh nomor hiji aya tulisan. Makna an-nadru huna naon kata teh? Al-mujaza wal muhasabah. Makna dari an-nadru itu apa? Ini kata al-mujaza itu al-ijazah ya. Al-ijazah itu apa? Kan
lisensinya, melabeli gitu, menilai gitulah, dan mengevaluasi. Jadi Allah itu kan melihat itu di situ, dan artinya Allah yang pantas untuk memberikan label bahwa ini kamu ikhlas, kamu tidak ikhlas gitu. Oke. Ayeuna mah bisa ngomong abdi ikhlas. Saya teh ikhlas teu bisa da. Oke ku Allah gitu. Dina poe kiamat bakal katingali naon anu disumputkeun dina jero hate urang. Matak ayeuna mah tong meunteun batur gitu. Mending ge urang ngabenerkeun tah gitu. Ngabenerkeun hate urang. Gitu kata itu intina teh. Hanas urang meunteun batur kan urang ge cantang tuh. Yang berhak memberikan label ikhlas tidak ikhlas itu hanya Allah. Adapun nanti ada kaitan misalkan dengan contoh misalkan ada orang yang sedekah misalkan diumumkan gitu kan, itu mah motivasinya kan ada dua, ada mungkin dia untuk memberikan giro semangat kepada yang lain, ada juga yang tidak mau dibuka gitu rahasia ya, itu karena mungkin menjaga daripada unsur ria. Dua-duanya tidak salah, masalah nanti ikhlas tidak ikhlasnya dibuka ku Allah gitu. Bisa saja ini maaf, bisa saja yang misalkan abdi mah hamba Allah weh misalkan begitu ya, bisa saja nanti ketika Allah membukakan nah gitu kan, wallahu alam gitu kan. Jadi tidak bisa kita, belum tentu itu juga gitu. Tapi kita berhusnuzon, baik yang terbuka ataupun yang tertutup, semuanya motivasinya baik. Jadi manusia mah tugasnya adalah husnudzon ya, dalam urusan kebaikan gitu ya, dalam urusan kebaikan. Kita lanjutkan ya. Sampai mana dia? Wal qulubu hiya allati 'alaihal madar ya, sampai situ ya. Nah, di sini karena di bawahnya sini kam min insanin ya, tidak, karena ini tidak tidak sedikit di antara manusia gitu ya. Kam min insanin, tidak sedikit dari manusia, dohiru amalihi, secara dohir gitu ya, secara dohir amalnya annahu sahihun wa jayyidun wa sholihun. Secara dohir tampak gitu bahwa amalnya itu sahih itu benar, wa jayyidun, jayyid baik gitu kan, jawad wa sholih dan lurus gitu kan ya, contoh yang tadi teh ini. Walakin gitu, lamma bunya ala kharabi, ketika itu dibangun gitu kan dengan niat yang rusak. Jadi ya masalah niatnya emang dina tampilan nama secara dohir amalnya baik, kaifiatnya benar gitu kan, tata caranya benar, kaifiatnya benar, terus ya lempeng lurus gitu katingali nanti. Tapi niatnya di nujur hati mah kata apa? Sugan Bapak bisa dikorekan ke apa kan? Gitu. Tapi ternyata ketika di dalam hatinya itu niatnya buruk gitu. Gitu ya. Ngilu protes misalkan gitu ya. Ngilu protes jika dunia abdi mah lim divaksin gitu. Padahal orang apal mah teh misalkan gitunya justru anu nitah eta gitu. Kita nggak tahu gitu kan perbuatannya. Apakah dia betul-betul mengatakan itu benar-benar lurus gitu kan, benar gitu. Nah, ketika misalkan itu niatnya itu ternyata untuk gitu ya. Dia ingin mungkin tampil dipandang sebagai orang yang
pro, orang yang baik gitu kan, pahlawan dan lain sebagainya. Bukan sudah, ini mah contoh gitu ya. Contoh. Sorohoroba, maka dia akan rusak gitu. Maka akan jadi rusak amalnya. Meskipun amalnya itu baik gitu ya. Tapi kalau dibangun dengan niat yang rusak, maka amalnya pun akan rusak gitu. An-niyatu hiyal asl. Maka niat itu adalah dasarnya. Jadi, niat itu adalah dasarnya. Di sini dikasih contohnya oleh Syekh Al-Utsaimin, tajidu rajulaini yusalliyani fi shaffi wahidin muqtadiyaini bi imamin wahidin yakunu baina sholatihima kama bainal masyriqi wal maghrib. Contohnya ini, kita dapatkan ada dua orang laki-laki ya, yusalliyani, dua laki-laki ini sholat fi shaffin wahid, dalam satu shaf yang sama. Dua laki sholat dina hiji shaf anu sarua gitu kan. Kemudian juga dia mengikuti imam yang sama ya. Tapi sholatnya gitunya di pandangan Allah, bukan di pandangan manusia. Ingat ini ya. Bukan di pandangan kita, di pandangan Allah ini. Sholat taihima ya. Baina sholat taihima, di antara keduanya itu kama bainal masyriqi wal maghrib. Beda jauh. Seperti barat dan timur. Teu sarua. Padahal sarua salat nama barengan. Sapang hareupna imamna eta keneh gitu. Tapi penilaian Allah tidak sama. Kenapa? Li'anal qalb. Karena qalbu ini, hati mukhtalif, yang berbeda. Ya. Mukhtalif ahadin. Qalbahu ghafil bal. Karena hatinya yang tidak sama, hatinya yang berbeda. Mungkin salah satunya hatinya itu lalai, ghafil. Hatinya lalai. Nu hiji mah khusyuk, anu hiji mah lalai. Hatena mungkin teu khusyuk teh. Nu hiji mah keur bener-bener di Allah jeung Allah, nu hiji mah keur nginget naon gitu. Aduh di mana eta kacamata kau deui nyimpen. Lalai. Rubbama yakunu muraiyan fi sholatihi. Ya. Wal iyadu billah. Terkadang gitu ya. Motivasi seseorang dalam sholatnya karena mengharap keduniawian. Jadi mungkin dia sholat hanya sekedar ingin mendapatkan ya pujian ataupun mungkin motivasi lain yang sifatnya duniawi ya. Lamun teu salat sieun teu diberi rezeki. Jadi salatna motivasinya udah duniawi gitu. Sieun teu diberi rezeki ku Allah. Padahal ada anu salat jeung teu salat oge sarua bakal diberi rezeki ku Allah. Gitu kan? Jadi bukan masalah dunia, salat mah adalah kepatuhan. Gitu ya, kepatuhan kita kepada Allah. Waliyadu billah, kita memohon perlindungan kepada Allah. Yuridu bihad dunya. Nah ini anu kalewatna. Maksudnya rubama yakunu muraiyan fi sholatihi waliyadu billah yuridu bihad dunya gitu ya. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Jadi ulah salat teh ngan sakadar ngudag dunia. Jadi ulah orientasi salat teh ngudag dunia. Salat duha lakat. Ya, salat duha secara kalangkung pilih rizkina ya. Teu salah teh kan ngaluruskeun niatna. Motivasinya kita berlindung kepada Allah agar apapun memang gitu kan dalilna aya gitu kan bahwa ketakwaan itu akan memberikan jalan keluar dan akan diberikan oleh Allah rezeki dari arah yang tidak disangka. Tapi ulah eta gitu.
Ulah jadi maksudnya orang ulah orientasi duniawi ya, jangan berorientasi duniawi. Kayak salah niat gitu, paniatan. Ayo gitu mah tuh. Ya lain Allah menjadi udagan teh. Bukan Allah yang menjadi tujuan. Wal akhiru qalbuhu hadir yuridu bis salatihi wajh Allah wattiba' sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ari nu hiji mah mengudag pujian, mengejar duniawi ibadah salat teh. Ari nu hiji deui mah wal akhir dan yang lain qalbu hatinya itu hadir karena dia menghendaki dengan sholatnya itu dia bertemu dengan Allah, menghadap wajah Allah, dan juga dalam rangka ittiba mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, situ ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ini lebih panjang, kaburu mau? Selanjutnya pabainahuma farqun azim. Nah, jadi menerangkan yang tadi. Jadi di antara keduanya itu ada perbedaan yang sangat besar. Ya, tadi ibarat timur dan barat. Sebab apa yang bedakan itu tadi hatinya gitu ya. Fal ilmu ala ma fil qalbi. Wa ala ma fil qalbi yakunul juz'u yaumal qiyamah kama qala Allah Subhanahu wa taala innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Ini dijelaskan maka pengetahuan tentang perbedaannya itu terletak di dalam hati gitu ya. Dan atas sesuatu yang ada di hati itu ada balasan pada hari kiamat. Jadi masalahnya ieu teh dinu hate niat teh tadi. Dan ini akan ada balasan di hari kiamat. Saeutik beda teh. Niatna beda. Eta teh bakal meunang balasan. Matak kamari gitu kan. Paniatan teh penting gitu. Niat itu nanti akan menentukan segalanya. Dan niat apapun yang ada di dalam hati kita itu akan ada balasannya. Ini diungkap dalam surat At-Tariq ya, dalam surat At-Tariq ayat 8 dan 9. Allah berfirman, "Innahu 'ala raj'ihi laqadir." Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan yang maksudnya tadi hidup setelah mati gitu kan. Yang mati dihidupkan lagi. Yauma tublas sarair, dan pada hari ditampakkan segala rahasia. Lah ieu, Pak. Hari akan ditampakkan segala rahasia. Orang tidak pasti boga rahasia kabeh oge. Bakal dibuka ke Allah. Ayatuh tabarus sarair lad-dawahir. Jadi yang akan ditampakkan nanti itu adalah yang rahasia. Ayeuna teu kapanggih, Pak. Yang rahasia-rahasia. Kasus misalkan kamari 6 laskar, itu apakah betul ditembak, dibunuh atau memang benar ngalawan? Ayeuna mah rahasia kene. CCTV di dunia bisa pae CCTV akhirat semua. Nanti akan muncul, akan ditampakkan yang sebenarnya. Di dunia al-hukmu bainan nas ala dhahir. Di dunia mah apa? Hukum ya di antara manusia itu berdasarkan dhahir, berdasarkan yang tampak. Ini sesuai dengan sabda Nabi, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqdi lahu ala nahwa ma asma. Cek Nabi teh, aku memutuskan bagi dia atas apa yang aku dengar. Ya teh kaitannya teh kieu Pak. Bisa saja, ini panjang hadisnya ya. Bisa saja seseorang karena dia pandai bersilat lidah, pandai berargumen, kata-katanya hebat. Anu bener ge bisa jadi salah. Ieu tah, ieu teh ancaman sebenarnya keur kodi. Keur pengacara. Gitu. Kalau dia betul-betul membela berdasarkan kejujuran, tentu gitu kan. Apa yang dibelanya itu adalah kebenaran. Tapi ketika misalkan dia dengan kepandaiannya bersilat lidah,
gitu kan, kepandaiannya berargumen, berdalih, sehingga bisa saja mengembalikan atau memutarbalikkan gitu ya fakta. Yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, hakim menjadi apa? Ahli hakim mah berdasarkan apa yang dia dengar gitu. Maka Rasul menyampaikan itu. Maka aku memutuskan, tapi ditungtungan Rasulullah. Kalau aku memutuskan ternyata salah gitu ya. Karena misalkan karena ini pengaruh dari seseorang pandai bersilat lidah, maka ketika dia mengambil haknya itu sama seperti dia memakan sepotong bara api neraka, diancam gitu. Adanya guna hakim teh siga gitu. Jadi memberikan penekanan. Kalau hakim yang adil begitu ya. Jika aku ternyata memutuskan salah, aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar di dunia ya. Tapi jika aku salah memutuskan karena misalkan ini adalah akibat naon istilah natenya persekongkolan dan lain sebagainya, maka ingat Allah Maha. Nah, jadi ada Allah Maha tahu. Nanti pengadilan yang sebenarnya nanti di akhirat. Kudulah gitu dituntungan gitu, contohnya begitu, menjadi hakim kudulah mah gitu. Ya, jadi supaya terlepas dari tuntutan, nanti hakim mau memutuskan salah dia akan terlepas dari tuntutan ini. Gitu. Nah, lakin bil akhirah al ilmu ala ma fis sarair. Tapi di akhirat itu nanti yang akan muncul itu adalah hal-hal yang dirahasiakan. Nas'alullaha ayyutahhira sarairuna wa iyyakum. Kita memohon kepada Allah agar Allah membersihkan, menyucikan gitu ya rahasia-rahasia kita dan rahasia-rahasia kalian. Ini doa buat kita gitu ya. Jadi kurang pasti uga rahasia, mudah-mudahan mah itu rahasia-rahasia orang mah rahasia nu aralus gitu nya. Aya rahasia-rahasia golek ku Allah ditutupan gitu. Ya, ditutup sehingga tidak menjadi aib gitu ya. Ditutupi. Kita tobat gitu ya. Kalau ada rahasia-rahasia yang baik itu pun nanti diungkap, dan itu bisa jadi menjadi satu kabar gembira bagi kita. Fa idza kanatis sarirah jayyidah sahihah fa abshir bil khairi. Nah gitu. Bila rahasia itu adalah rahasia yang baik dan lurus, maka ia akan dapat kabar berita gembira tentang kebaikannya. Wa in kanatil ukhra faqadatil khair kullahu wa qala Allahu azza wa jalla afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Namun bila sebaliknya, maka hilanglah kebaikannya itu seluruhnya. Sesuai dengan firman Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan. Wa husila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada-dada akan dimunculkan, ditampakkan. Jadi no rahasia-rahasia mau bisa ditutupan namanya kecuali Allah saja. Karena Allah yang punya kekuasaan, punya kehendak untuk membuka aib atau menutup aib kita. Fal ilmu ala ma fil qalbi. Maka ketahuilah kuncinya itu adalah hati gitu. Mata ke dihandap-handap. Nah gitu. Intinya tadi kesimpulannya teh. Jadi nu kudu diutamakeun mah ngaropea hati urang gitu. Mari bareng-bareng gitu ya, bersama-sama untuk senantiasa lebih mengutamakan menjaga hati gitu, membersihkan hati supaya paniatan urang teh jadi lempeng, jadi lurus gitu. Karena hatinya bersih. Hati yang bersih itu akan melahirkan itikat-itikat yang baik, niat-niat yang baik, dan amal-amal yang baik. Hati yang kotor tidak mungkin akan melahirkan itikat-itikat yang baik dan juga amal-amal yang baik. Hati kan an-niyat itu kata Ustadz Jayanandang waktu menjelaskan kata niat itu berasal dari kata nawa. Nawa itu artinya apa? Biji, gitu kan? Biji, bibit, benih gitu. Benih teh kan nangtukeun pisang, benihna halus, nya tangkal lagi bakal jadi halus. Tapi lamun benihna goreng, nya tuh mau jadi halus gitu. Jadi goreng we gitu lagi. Nah,
karena waktu tidak cukup ya, sisa nama baca we kayak di bumi. Panjang kan ya Pan? Ya itu sisanya di rumah saja insya Allah. Tapi intinya begitu ya. Intinya ini aja lah, di akhir itu ada di akhir. Nah ini ini yang baris paragraf terakhir ya. Saya ketik di paragraf terakhir. Di paragraf terakhir itu ada al-muhimmu ya akhi, cenah ini. Ya, yang paling penting oleh saudaraku al-lijil qalbadai. Nu penting mah sehatkanlah hati selamanya. Jadi hati orang teh kudu sehat. Kun daiman fi ghasilil qalbi hatta yadkhur kama qala Allah azza wa jalla ulaika alladziina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Jadi ulah nepi ka siga jalma-jalma orang-orang itu yang digambarkan dalam surat Al-Maidah 41, orang Yahudi, orang Nasrani dan para pengikutnya gitu. Yang kalakuanana, pagaweanana ya gos goreng we. Sebab apa? Mereka itulah orang-orang yang tidak lagi mendapat harapan akan dibersihkan hati-hati mereka oleh Allah. Geus teu meunang harapan gitu ya. Fatathhirul qalb amrun muhimun jiddan. Maka membersihkan hati itu adalah perkara yang sangat penting sekali gitu ya. Ini as'alullah ayyutahhira qalbi wa qulubikum. Aku memohon kepada Allah agar membersihkan hatiku dan hati-hati kalian, wa yaj'alana lahu mukhlishina wa lirasulihi muttabi'in. Dan semoga Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang ikhlas dan juga sebagai pengikut Rasul. Itu barangkali ya, mudah-mudahan tidak cepat puas, itu bisa digali lagi ya. Baca we di buminya sesa nama. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.